dari presentasi sebelumnya. Ada yang pertama, kesimpulan yang pertama itu latar belakang dari teori sakralitas Mircea Eliade ini didasarkan pada agama masyarakat arkais ya, di mana masyarakat ini hidupnya di zaman prasejarah. Ya, masyarakat arkais ini hidupnya di zaman prasejarah, yang kemudiannya itu yang terbelakang gitu. Tapi masyarakat arkais ini memisahkan dua wilayah, di mana mereka hidup itu wilayah memisahkan antara wilayah sakral dan wilayah profan. Jadi latar belakang dari teori sakralitas Mircea Eliade ini dari masyarakat arkais yang memisahkan dua wilayah, yaitu wilayah sakral dan wilayah profan. Lalu simpulan yang kedua, simpulan dari yang poin B itu bahwa teori aksioma atau pernyataan atau dianggap salah maksudnya teori aksioma dari Eliade. Teori aksioma itu apa sih? Nah, teori aksioma itu adalah pernyataan yang dianggap sebagai kebenaran yang terbuktinya itu terbukti sendiri gitu. Nah, teori dua aksioma itu merupakan dua ide yang digunakan oleh Eliade ini gitu. Nah, sebagai dia menghasilkan teori-teori selanjutnya. Nah, ada dua aksioma, ada dua gitu kan ya. Pertama itu adanya keyakinan Eliade bahwa agama merupakan sesuatu yang independen atau berdiri sendiri atau autonom, itu membuat keputusan sendiri tanpa diganggu gugat gitu. Terus aksioma yang kedua, kan tadi ada dua aksioma ya. Aksioma yang kedua yang tadi kan pertama udah, yang kedua ini adalah berkaitan dengan metode, itu digunakan dalam menjelaskan hakikat satu agama yang menggunakan dua sisi pandang, yaitu histories of religion, yaitu sejarah agama, dan bagaimana sih pengalaman tersebut terbentuk. Nah, lalu yang poin C itu kesimpulannya itu sakral. Sakral itu adalah sesuatu yang teramat penting dan tempat segala kesempurnaan berada yang ada dalam masyarakat. Nah, sedangkan profan itu sendiri adalah sesuatu yang biasa saja yang dilakukan sehari-hari gitu, tidak terlalu penting dan ada juga konteks individunya gitu. Lalu yang kesimpulan yang poin D, bahwa agama arkais, jadi disebutkan bahwa agama arkais adalah agama yang di zaman prasejarah dengan kebudayaan terbelakang. Nah, lalu simbol dan mitos ada atas dasar prinsip kemiripan dan analogi dan berwujud narasi atau imajinasi. Lalu yang kesimpulan yang pluralisme. Nah, jadi tantangan bagi setiap agama di dunia itu adalah pluralisme. Karena jika pluralisme agama tidak disikapi dengan benar atau arif oleh masing-masing pemeluk agama, ya maka akan menimbulkan sebuah dampak gitu. Tidak hanya berupa konflik antar umat beragama, tapi juga konflik sosial gitu, disintegrasi bangsa dan hilangnya persatuan bangsa. Lalu yang kesimpulan yang poin F, bahwa sebagai kaum yang anti reduksianis gitu ya, Eliade muncul dengan penghargaannya gitu terhadap agama. Nah, pengakuannya terhadap aspek yang paling esensial dalam agama yaitu sakralitas. Jadi, Eliade ini termasuk ke dalam kaum yang anti reduksianis ya. Dan kemarin-kemarin kita seperti sebelum-sebelumnya itu kan yang reduksionis gitu ya. Kalau ini Eliade ini termasuk yang kaum anti reduksianis karena dia itu mengakui bahwa agama itu adalah itu sakralitas, ada sebuah sakralitas. Namun ada sisi lain dari pandangan Eliade ini gitu. Ada kesan seolah Eliade ini memaksakan kehendaknya bahwa sebuah agama memiliki simbol dan mitos yang sama ya, padahal ya problematis gitu bahwa simbol dan mitos agama berbeda-beda kan antara satu dengan yang lainnya gitu, seperti Islam aja umpamanya kan ya hampir tidak memiliki mitos sama sekali gitu, berbeda dengan agama Hindu gitu. Tapi agama Hindu yang seluruhnya itu didasarkan pada sebuah mitos dan cerita-cerita mistis ya. Sedangkan Islam itu kan memang nggak punya gitu mitos dan kayak gitu kan. Sedangkan kalau Hindu itu mempunyai gitu. Tapi si Eliade ini menyamakan setiap agama itu memiliki simbol dan mitos gitu. Nah, Islam sendiri itu Islam memiliki simbol, tapi jelas simbol Islam sangat berbeda dengan simbol Kristen karena salib adalah
salib adalah bukan Ka'bah dan demikian sebaliknya gitu. Maka sangat naif jika kemudian dikatakan bahwa semua agama memiliki simbol dan mitos universal baik dalam hal bentuknya maupun sifat dan fungsinya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik. Coba lihat pertanyaan di poin F. Kenapa, Pak? Coba ke atas lihat ya pertanyaannya apa? Ini apa? Terus, Pak. Ini kritik terhadap teori dari Eliade ini, kritikannya gitu. Ya, coba baca ulang. Baca ulang. Baca ulang yang poin F-nya, Pak. Iya. Ya, sebagai kaum yang anti reduksionis, Eliade muncul dengan penghargaannya gitu terhadap agama dan secara khusus pengakuannya terhadap aspek yang paling esensial adalah agama, yaitu sakralitas. Namun ada sisi lain dari pandangan Eliade ini, gitu. Ada kesan seolah Eliade ini memaksakan kehendaknya bahwa semua agama memiliki simbol dan mitos yang sama. Ini agak problematis karena secara kasat mata simbol dan mitos agama berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti Islam umpamanya hampir tidak memiliki mitos sama sekali, berbeda dengan agama Hindu umpamanya yang hampir keseluruhannya ajarannya didasarkan pada banyak mitos dan cerita-cerita mistis. Islam memiliki simbol, tapi jelas simbol Islam sangat berbeda dengan simbol Kristen. Ya, salib adalah bukan Ka'bah gitu, dan demikian sebaliknya. Maka sangat naif jika kemudian dikatakan bahwa semua agama memiliki simbol dan mitos yang universal, baik dalam hal bentuknya maupun sifat dan fungsinya. Itu, Pak. Kira-kira coba ke atas lagi. Coba mulai dari nomor 1 ya. Coba ke poin A. Coba lagi. Bahwa ya, memang sepertinya yang paling ini di poin F ya. Poin A, B, C, D, dan E ya setidaknya sudah menjawab ya. Cuma di poin F ya, yang pertama sepertinya terlalu panjang ya Anda menjelaskan. Kemudian juga penjelasan terkait dengan ini sebenarnya tidak, ya lebih baik disimpan di pembahasan ya. Jadi cukup ya, karena ini sifatnya kesimpulan, Anda simpulkan narasi yang Anda bangun terkait dengan ini sebenarnya apa ya. Anda mengkritik misalnya Minsea terkait dengan pendapat dia yang menjelaskan tentang menyamakan seluruh simbol ya. Itu aja sebenarnya yang Anda tuliskan, tidak usah dituliskan lebih detail ya, karena ini sifatnya kesimpulan. Dan juga sebenarnya yang ingin dikritisi itu adalah poin-poin teori yang disebutkan ya, yang disebutkan, sehingga boleh dijelaskan secara poin apa sih ya yang menjadi esensi dari teori ya. Sepertinya kemarin sudah dijelaskan ya, ada beberapa teori atau ada beberapa ini ya kritikan yang disebutkan ya oleh para penulis atau para kritikus juga untuk menjelaskan terkait dengan item-item teori yang disebutkan oleh ini ya Minsea. Ya, sepertinya yang penting untuk dikoreksi kembali itu di poin F ya. Seingat saya untuk poin F ini ada berapa ya? Oke lah, salah satu kritikan memang terkait dengan ini ya, dengan pandangan terkait menyamakan seluruh simbol ya. Tapi sebenarnya dari sisi yang lain, yang pertama dia positioning ya. Iya, positioning terkait dengan Minsea
Ya, ini juga penting untuk dijelaskan ya, nanti kita lihat bagaimana poin-poin ini ya. Jadi yang penting untuk dijelaskan ya, diperbaiki itu di poin F ya, makalah. Iya, Bapak. Ya, di poin yang lain sudah ini ya, sudah oke lah ya. Cuma di poin F ini masih ya, kalau bahasanya masih bias ya, tidak fokus menjawab ya, sehingga teman-teman yang membaca di poin F ini akan kesulitan. Kalau ditanya apa sih kritikan terhadap Minse ya, ya makanya biasanya dijawabnya 2 kali ya. Anda mengabstraksikan, menarasikan berdasarkan data, berdasarkan bukti-bukti itu di bagian pembahasan ya, sehingga di bagian F ini tinggal Anda simpulkan ya. Apa sih kesimpulan? Kalau misalnya dia terlalu menyamakan atau misalnya terkait dengan poin ini, apa sih ya yang menjadi kritikan terkait dengan aspek yang dibahas ya. Jadi sepertinya itu yang penting untuk di ini ya. Poin F sudah sebagian sudah menggambarkan ya, tapi sepertinya masih perlu untuk dilengkapi ya, supaya sesuai dengan sub-sub yang diminta. Baik, kalau teman-teman ya. Mungkin lebih di ini ya, bahasanya diringkas lagi gitu ya. Ya, coba ke bagian atas. Hah? Ke bagian atas. Atas lagi. Coba lihat apa sih yang Anda bahas ya, coba ke atas di bagian F. Ya, ini kan ini F, Anda ada kritikan ya. Ya, ini kan F, Anda membahas ya. Ya, ini kan di poin ini Anda sudah bisa menyimpulkan 1 ya. 1. Kemudian kritikan lain, ya jadi Anda simpulkan kritikan yang pertama ini kan di paragraf ini Anda bisa simpulkan apa sih yang dikritik di bagian ini ya. Ya. Ini Anda sudah bisa menemukan dari kritik sampai footnote di sini kan sudah 1 ya. 1 kritikan ya. Ya, mungkin Anda bisa menjadikan ini 1 kalimat saja ya. Ya, memang kuncinya itu memang harus Anda pahami terlebih dahulu ya. Ya, bentuk kalimatnya mau kalimat kalimat utama dulu maupun kalimat penjelas atau kalimat penjelas kemudian kalimat utama atau gabungan itu nggak jadi masalah ya. Tapi yang paling penting Anda pahami apa yang Anda simpulkan. Kemudian yang kedua, ini ya, kritikan yang kedua ya. Jadi sebenarnya kesimpulan itu bukan simsalabim ya, bukan Anda tiba-tiba memunculkan sesuatu yang ini ya, tapi Anda mengambil itu dari apa yang Anda bahas. Misalnya nih, kritik yang lain. Ini kan dalam 3 aspek ya, teologi, sejarah, presisi konseptual. Nah, di sini juga sebenarnya sudah tinggal Anda jelaskan saja ya, dari aspek teologis maksudnya ya dia dianggap sebagai misionaris yang menyamar ya. Kemudian dari aspek sejarah apa sih ya disebutkan ya di sini. Kemudian dari aspek ya memang disingkat ya, coba bawa lagi. Ya, di sini juga seperti yang ke atas, seperti yang kita sampaikan ya, pembahasan itu ke atas lagi yang tadi di poin F ya. Ya jangan kalau Anda nanti menulis ya, kemudian seluruh paragraf itu diakhiri dengan footnote, kemudian pertanyaannya adalah komentar Anda atau diskusi Anda yang mana? Ya. Sehingga biasanya kita menghindari semua paragraf itu terfootnote ya. Kenapa? Karena kalau seperti ini kesannya hanya puzzle ya. Tapi komentar sebagai penulis sebagai itu tidak kelihatan. Karena hanya dianggap sebagai mengutip pendapat orang lain ya. Ya, Anda boleh memberi komentar di poin ini, kemudian nanti dikutip sehingga yang dimaksudkan kesimpulan itu adalah abstraksi dari poin F ini. Apa sih
yang Anda bahas di poin F ini. Ya, seperti misalnya Anda sudah, ya kalau boleh dari pembahasan yang Anda sebutkan di sini kan dapat ditemukan 4 ya. 4 kenitikan ya, 4 kenitikan. Nah, Anda boleh ringkas 4 kenitikan itu dengan cukup singkat ya, sehingga itulah yang kalau teman-teman sekalian membaca di poin F itu tergambar ya, oh ternyata kritikan yang pertama terkait dengan bukti ya, terkait dengan bukti, kemudian yang kedua terkait dengan teologi, sejarah, dan presisi konseptual ya. Mungkin Anda bisa jelaskan sedikit ya, yang dimaksudkan aspek teologis apa, tapi tidak usah terlalu panjang karena di sini sudah Anda jelaskan ya. Anda sudah uraikan, tinggal mengabstraksikan dari poin ini ya. Kalau ya memang pembahasan ini sepertinya sangat minim ya di poin kritikan ini, karena hanya langsung ditutup sudah ya, langsung footnote ya, tidak dikasih komentar-komentar. Ya konsekuensinya seperti itu ya kalau misalnya kita memfootnote. Sehingga footnote itu kan aslinya kita mengutip ya. Mengutip, baik itu kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Sehingga penting nanti teman-teman sekalian, kalau menulis, ya nanti dalam satu rangkaian itu dikasih penghubung ya, atau dikasih komentar untuk menunjukkan Anda setuju, tidak setuju, atau Anda menguraikan ya. Ini juga menjadi penting ya. Kalau Anda misalnya mengutip pendapat orang lain, kalau Anda tidak setuju, maupun kan Anda punya hak ya, sebagai penulis, misalnya mengutip pendapat si A atau si B, Anda boleh setuju atau tidak setuju ya. Ya, tapi kalau misalnya Anda tidak memberi komentar, maka secara otomatis kita anggap Anda setuju dengan apa yang disebutkan ya oleh apa yang Anda kutip. Tapi kalau misalnya Anda tidak setuju, maka tidak jadi masalah ya Anda menguraikan ya, sepertinya pendapat ini tidak relevan lagi dengan 1, 2, 3, 4 ya. Anda bisa menguraikan seperti itu karena tidak berarti apa yang Anda kutip itu secara otomatis ini ya, secara otomatis juga menjadi pendapat Anda ya. Tapi Anda boleh menyebutkan beberapa narasi ya. Nanti kalau Anda menulis skripsi hal seperti itu menjadi penting ya. Contoh misalnya Anda mengutip ya bahwasanya Pancasila bertentangan dengan nilai-nilai keislaman ya. Kemudian Anda footnote misalnya Abul A'la Al-Maududi ya misalnya. Nah, narasi ini tentu misalnya Anda tidak setuju ya. Tapi Anda footnote misalnya dalam skripsi Anda, kalau Anda tidak memberi komentar maka secara otomatis kita akan menyimpulkan penulis sependapat dengan pendapat si Abul A'la Al-Maududi ini ya. Tapi kalau Anda misalnya setelah itu footnote, kemudian Anda memberi komentar ya, sepertinya pendapat ini kurang relevan ya, digunakan di dalam Indonesia karena Pancasila pada prinsipnya sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya itu maksudnya Anda memberi komentar ya. Komentar Anda boleh mendukung, boleh menolak, boleh mengomentari, boleh mengevaluasi. Kalau seperti ini kesannya hanya menempel saja ya, tapi oke lah, karena ini hanya makalah mini ya, mini makalah. Tapi ini juga menjadi penting ya. Coba ke bawah sehingga yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita kritisi coba ke poin F. Poin F ini justru sepertinya ini ya, coba ya. Di poin F ini sepertinya simsalabim muncul ya. Seharusnya poin F ini kan merupakan ringkasan atau kesimpulan dari poin F yang di atas ya. Tapi kalau kita baca sebagai kaum reduksionisme ini nggak tahu ini diambil dari mana ya. Tidak apa istilahnya tidak sesuai dengan yang di poin F yang di pembahasan. Ya, tapi sebenarnya di kalimat ini juga sudah menunjukkan kritikan ya, tapi secara alur berpikir, secara sistematika ini sepertinya tidak ini ya, tidak mengambil dari poin F yang tadi dibahas di bagian atasnya ya. Ya, ini nggak tahu pemakaran mengambil dari mana ya. Sepertinya itu yang penting untuk dikoneksi ya. Kita belum mengoneksi poin-poin yang lain ya. Tapi oke lah, sepertinya poin-poin yang lain sudah sesuai ya. Cuma yang memang paling
ini di poin F. Tapi yang lain sepertinya sudah oke ya. Sudah bagus Anda menyimpulkan, membuat abstraksi. Ya, kalau dalam ini memang lebih bagus Anda menggunakan pointer ya. Boleh menggunakan ABCD atau Anda menggunakan 1, 2, 3 ya. Untuk memastikan ini untuk menjawab rumusan masalah 1, 2, 3. Tapi kalau Anda sudah mahir atau profesional, ya Anda juga menggunakan dalam bentuk paragraf, nggak jadi masalah ya, merangkai dalam satu paragraf, tapi item-itemnya ada ya. Ya, tapi tidak dibuat lagi dalam bentuk pointer, tapi semua narasi ini digabung menjadi satu itu boleh juga ya. Itu hanya bentuk, tapi yang paling penting untuk dipastikan seluruh item-item yang dimintakan dalam rumusan masalah itu terjawab ya. Mau jawabannya salah atau misalnya keliru atau itu urusan lain ya, tapi setidaknya secara aturan logika, sistematika itu sesuai dengan sistematika pembahasan yang Anda gunakan. Ya, begitu ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan untuk yang lain. Untuk makalah kelompok 5. Ya baik, kalau tidak ada silahkan kita mendengarkan presentasi dari kelompok 6. Kata Mas Ari, izin bertanya ke pemakalah. Yang konsep-konsep ini, yang konsep roh itu, konsep roh yang ada di atas dan roh yang ada di bawah, apakah itu konsep yang dibuat oleh siapa? Ini di sini. Oleh Edward Evan Pritchard, Kak. Gitu. Dan yang apa sih ya? Agama apa yang dianut oleh Evan Pritchard gitu. Jadi ada 2 pertanyaan, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang lain, kakak-kakak, apakah ada yang ditanyakan? Di sini ada pertanyaan dari Kak Yuni. Yang pertama itu tentang konsep-konsep roh yang ada di atas atau di bawah. Ini itu adalah maksudnya konsep yang dibuat Edward Pritchard apa bukan? Dan yang kedua itu, dan agama apa yang dianut oleh Edward Pritchard? Itu Kak pertanyaannya, ada 2. Silakan, apakah kakak-kakak ada yang ingin jawab pertanyaannya?
Atau dari kakak-kakak yang lain, ada yang ingin menyanggah pertanyaan atau menjawab, atau ada pertanyaan lain? Saya ingin menjawab pertanyaan Kak Yuni, Pak Moderator. Iya, Kak, silakan. Iya, jadi konsep-konsep roh yang ada di atas dan yang di bawah itu konsepnya Edward atas pemikiran orang-orang Nuer. Dan kalau berdasarkan yang di makalah mengenai agamanya si Edward Evan, sebenarnya kan Evan itu tidak punya teori agama yang utuh kecuali satu, yaitu satu agama itu yaitu agama Nuer. Kutsia, maaf suaranya kecil, Kak. Oh, maaf Kak ini maaf. Ya. Ya, jadi konsep-konsep roh yang ada di atas dan roh yang ada di bawah itu konsepnya Edward. Dan untuk agamanya sendiri itu agama Nuer. Seperti yang ada di makalah. Mohon sanggahannya kakak-kakak. Oh, berarti yang tadi dibahas yang Nur ini itu adalah sebuah agama ya, Kak? Sebuah agama yang dianut oleh Evan Pitichat gitu ya? Iya, itu teori Oh, iya. agamanya. Makasih, Kak. Soalnya aku kira Nur itu nama daerah gitu, nama tempat. Makasih, Kak. Sama-sama mohon koreksiannya kakak-kakak dan Bapak. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain, Kak? Atau ada yang menyanggah dari jawaban tadi? Silakan. Beliau tuh lebih meneliti ke suku-suku primitif gitu. Jadi lebih ke suku-suku primitif, dan suku-suku primitif itu adanya di suku Azande dan Nuer itu sendiri gitu. Terus ini juga bersangkutan dengan pertanyaan Kak Winda tadi yang menunjukkan ananisme. Yang apa tadi ya Kak, pertanyaan yang kedua dari Kak Winda? Kak Rialin, boleh diulang Kak? Iya, apakah pada zaman Edward ini masih mempercayai animisme gitu? Terus kenapa Edward ini menelitinya itu pada suku-suku saja, padahal pada saat itu banyak agama yang berkembang. Baik Kak, jadi kalau setahu saya pada masa Edward ini sebenarnya belum banyak sih yang agama-agama berkembang gitu. Jadi beliau tuh kayak emang pengen banget gitu ngeluarin teori-teori baru tentang agama itu. Dan beliau tuh memulai dari suku-suku primitif, begitu Kak. Itu udah pendapat dari saya Kak. Jika ada yang ingin menambahkan boleh. Terima kasih.
Ya, Kak. Baik Kak, jadi ini itu terkait sama sejarah antropologi itu sendiri. Jadi sebenarnya siapa tuh tadi namanya Edward itu ke suku-suku itu tuh bukan emang karena mau teori baru, tapi karena Edward ini adalah seorang antropologi dan seorang sosiologi. Jadi seorang antropologi dan seseorang sosiologi itu emang kerjaannya mereka itu meneliti ke daerah-daerah yang belum terjamah gitu. Misalkan mereka itu biasanya tinggal di Indonesia. Nah, mereka tuh ujuk-ujuk ke Afrika tuh. Nanti mereka belajar kira-kira adat istiadat di sana tuh gimana ya? Kira-kira budaya di sana itu gimana ya? Kira-kira hukum-hukum yang diberlakuin di sana itu gimana ya? Ciri-ciri fisiknya itu gimana ya? Karena kajian ilmiah mereka itu kepada masyarakat begitu Kak. Jadi emang bukan karena mau buat teori baru, mau biar kayak beda gitu sama teori-teori sebelumnya itu bukan karena sana, tapi emang dalam rangka apa ya, penyelidikan, penelitian gitu. Emang orang-orang apa ya, antropologi, sosiologi kayak gitu. Mereka bahkan kayak rombongan gitu loh, rombongan ke suku-suku ini, ke ini nih, nggak sendiri gitu. Cuma biasanya di antara mereka ya karena pemikiran apa ya, orang satu dan orang lain kan beda-beda ya. Jadi kadang walaupun sama-sama ke suku yang sama, nanti tuh hasil teori yang dihasilkannya bisa aja tuh beda-beda. Misalkan yang apa ya, peneliti yang A itu berkesimpulan gini, tapi yang B ternyata beda, kontras gitu. Dan itu wajar kalau di dalam kajian sosiologi dan antropologi gitu. Mohon koreksinya Bapak dan kakak-kakak. Terima kasih. Ya, baik Kak. Terima kasih. Dari kakaknya, apa ada yang ingin menambahkan? Baik, saya kira cukup ya. Kita sisa 13 menit. Ya, baik Pak. Baik, yang pertama sepertinya makalahnya perlu diperbaiki ya. Yang pertama dari segi penulisan nanti tolong dirujuk kembali di pedoman penulisan ya. Pedoman penulisan di IKI Jakarta. Kemudian logo nanti menggunakan logo yang benar ya. Download di website iki.ac.id. Ya. Logo yang terakhir itu di yang kita pakai itu yang di sini ya, coba perhatikan Jami'ah Ulumul Quran ya, di huruf alifnya ini nggak ada mat ya. Kalau yang terakhir di revisi itu di bagian sini, di bagian itunya ada mat ya, nanti bisa diperhatikan. Ya, dia ada mat di bagian sini ya. Kemudian selanjutnya sepertinya ya ukuran kertas sama ininya agak beda ya. Nanti tolong dilihat kembali ukuran kertas yang sesuai pembahasan. Ya, penomoran kita tidak menggunakan seperti ini ya. 3.1 lagi, tapi di dalam ya ini kan sebenarnya namanya penomoran desimal ya. Ya biasanya juga desimal tidak menggunakan angka seperti ini ya. Tapi bab 1 ya. Bab 1 jadi satunya ini bukan angka Romawi ya, tapi 1. Sehingga nanti di sini 1.1 ya. 1.2, 1.3 ya. Nah, kemudian kalau dia 2 berarti kepalanya di sini 2.1 ya. Kalau ada subnya lagi 2.1.1. Kita tidak menggunakan format seperti ini tapi langsung bab. Nanti setelah itu A ya, A, B, C, kalau ada sub, A, kemudian 1 ya. Nanti setelah itu A kecil. Jadi kita tidak menggunakan format seperti ini ya, pemakalah.
Kemudian untuk daftar pustaka juga kita tidak menggunakan format ini sepertinya gabungan ya. Ya, gabungan dari beberapa ya, sebenarnya bukan gabungan ya. Ini style ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam penulisan itu ada yang disebut sebagai gaya selingkung ya, atau teknik penulisan atau style pengutipan ya. Nah, style pengutipan yang paling umum itu terbagi menjadi beberapa mazhab ya. Ada yang APA, American Psychology Association, ini yang biasa digunakan oleh ilmu-ilmu eksak ya. Kemudian untuk kita yang humaniora atau pendidikan Islam atau Islamic Studies biasanya lebih banyak menggunakan di Chicago dan Turabian style ya. Ya, bedanya apa? Yang pertama tentu terkait dengan penamaan ya, kemudian terkait dengan pengutipan itu beda ya. Walaupun tidak, contoh misalnya ya, ini menggunakan APA ya. Ya, APA cirinya itu pertama Fajaniani, U titik ya. Jadi U ini adalah nama singkatan ya. Kalau misalnya Isman Iskandar berarti Iskandar titik I ya. Jadi nama tidak ditulis lengkap. Ya, padahal di kutipan itu ditulis lengkap. Ini ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, tahun itu berada di depan ya. Sedangkan di pedoman kita tahun itu berada di bagian belakang ya. Kalau jurnal biasanya nanti tekniknya agak beda ya. Tapi ala kulli hal ini tidak menggunakan API ya. Ini menggunakan APA sedangkan kita lebih banyak menggunakan Turabian ya. Jadi nanti teman-teman juga yang menggunakan aplikasi, kalau biasanya aplikasi standar itu ada sampai 9.000 jenis style ya. Nanti silakan disesuaikan mana yang agak dekat dengan style yang kita gunakan. Ya, di sisi yang lain sudah rapi ya, cuma di sisi ininya beda ya, format penulisan yang kita gunakan ya. Itu yang nanti bisa di-download di website IKI ya, terkait dengan pedoman penulisan. Jadi bukan pengutipannya bukan salah ya, tapi beda style. Ya, kalau untuk APA ini betul ya, dan ini biasanya banyak digunakan untuk ekonomi, untuk manajemen, untuk umum ya. Makanya teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian mendownload makalah dari kampus-kampus yang lain, apalagi tema-tema umum, biasanya itu mereka tidak menggunakan footnote ya, karena mereka menggunakan style yang lain. Tapi biasanya untuk di Islamic Studies kita masih konsen dengan menggunakan footnote ya. Jadi ada intersection note, ada end note, ada in note ya, ada footnote. Jadi banyak jenis note yang biasa kita gunakan. Kemudian sama sehingga untuk kesimpulan sepertinya Anda presentasikan ulang ya. Ada beberapa hal yang belum dijawab ya. Untuk halaman juga ya, ini sepertinya kita tidak menggunakan format halaman seperti ini ya. Coba lihat. Kemudian juga pengutipan dia rata kiri kanan ya. Nih, jadi halaman biasanya yang berlaku di kita bukan ditempatkan di sini ya, tapi biasanya di bawah ya, di bawah atau di atas. Kalau untuk bab biasanya di bawah, kalau untuk selain bab biasanya di atas ya, tapi bukan di sela-sela antar footnote ya. Ini mungkin pengaturannya ini, jadi dia berada di garis separator ya, ini garis separator untuk menunjukkan footnote. Ya, seperti ini beda font ya. Yang tadi di bawah di tab ya, ini coba lihat ya. Yang di bawah di tab masuk ada jarak, di bagian atas enggak ada ya nih. Dan beda font ya. Ini namanya inkonsistensi. Sehingga dalam penulisan konsistensi itu menjadi penting ya. Ya, jadi contoh ya di nomor 1. Jadi ini jadi teman-teman sekalian, beda untuk footnote dan beda untuk daftar pustaka ya.
Kalau untuk footnote itu nama ditulis lengkap ya. Kalau daftar pustaka nama nanti dibalik ya untuk suku kata yang terakhir. Begitupun footnote, untuk footnote pertama dan kedua itu beda ya untuk tulisan yang sama. Jadi nanti tolong diperhatikan. Makanya di pedoman kita itu ditulis detail ya. Ini contoh untuk footnote, ini contoh daftar pustaka ya. Karena beda, walaupun buku yang sama, teknik penulisan kalau dia dijadikan footnote, kemudian dia dijadikan daftar pustaka itu agak beda sedikit ya. Tidak terlalu banyak, tapi ada perbedaan ya. Salah satunya terkait dengan nama ya, suku kata yang dibalik, kemudian urut-urutan, itu ada sedikit perbedaan. Saya kira itu untuk catatan. Nah, yang tadi berapa hal yang penting untuk dijelaskan ya. Jadi teman-teman sekalian, betul ya. Saya kira ini penting untuk dijelaskan terlebih dahulu. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini penting untuk kita jelaskan terlebih dahulu terkait dengan esensi mata kuliah kita ya. Esensi mata kuliah kita membahas terkait dengan teori-teori sosial keagamaan ya. Teori-teori dalam perspektif sosial atau sosiologi maupun antropologi atau dalam konsep ilmu ya, karena kalau kita menuju ke PBB ya, melalui UNESCO mereka membagi setidaknya menjadi 3 cabang ilmu ya. Ada yang disebut sebagai ilmu alam atau biasa disebut sebagai sains, ada yang disebut sebagai ilmu sosial, dan ada yang disebut sebagai ilmu humaniora ya, ilmu-ilmu kemanusiaan. Nah, dalam konsep ilmu-ilmu sosial, teori itu adalah merupakan generalisasi atau abstraksi dari fenomena ya. Jadi ada fenomena, kemudian kita prediksi, kita jelaskan gejala, maka itulah menjadi teori untuk menjelaskan fenomena sosial atau realitas empirik yang luas ya. Jadi kita mengilustrasikan seluruh aspek kehidupan itu merupakan fenomena sosial ya. Kemudian digeneralisasi ya melalui teori-teori, kemudian teori itulah yang membantu kita untuk memberi sudut pandang, untuk memberi paradigma atau untuk memberi kerangka berpikir untuk menjelaskan fenomena yang begitu luas itu ya. Nah, ini menjadi penting untuk teman-teman sekalian pahami karena ini masuk dalam kerangka metodologi sehingga siklus dalam teori sosial itu pertama adalah fenomena ya. Fenomena sosial kemudian diabstraksikan menjadi teori ya. Kemudian teori itu biasanya juga karena dia memotret secara sempit ya atau hanya merupakan gambaran kecil dari fenomena yang ada, biasanya teori akan ada juga yang menjadi anti teori ya. Menjadi lawan dari teori tersebut. Kemudian karena kehidupan kita dinamis, kehidupan sosial itu dinamis, ya teman-teman sekalian, sehingga teori tadi kan didasarkan pada fenomena sosial ya, sedangkan fenomena sosial itu kan berubah ya, sehingga kalau fenomena sosial berubah maka teori juga akan ikut berubah ya. Jadi alat yang tadi digunakan memotret harus diperbaiki kembali ya, sehingga siklusnya itu dari teori akan terjadi anomali ya. Ya, kalau sudah terjadi anomali dalam dunia sosial, nanti setelah itu akan kembali ke fenomena ya. Kemudian setelah kembali ke fenomena, akan kembali lagi menjadi teori ya. Jadi dalam kerangka ini memang teori itu hanya sebagai alat ya, sebagai generalisasi dari fakta, dari gejala-gejala alam yang ada untuk mampu memprediksi ya, atau meramalkan, atau menjelaskan secara kronologis atau secara saintifik, secara ilmiah fenomena-fenomena yang terjadi ya. Ini dalam perspektif sosial, sehingga teori itu merupakan gambaran atau hasil abstraksi dari fenomena sosial ya, atau biasanya kita sebut sebagai realitas empirik. Nah, terkait dengan teori, terkait dengan agama, memang salah satu buku induk yang digunakan itu adalah 7 teori ya yang dikembangkan oleh para
ilmuwan menjelaskan paling dasar ya, atau kita belajar tentang sosiologi agama paling tidak ada 7 ya teori terkait dengan agama yang kita bahas, misalnya menjelaskan agama itu berasal dari animisme, kemudian pendekatan psikologi ya, kemudian ekonomi, kemudian nanti pendekatan-pendekatan yang lain, pada prinsipnya itu merupakan gambaran ya. Apakah itu menjadi sebuah kebenaran? Ya, itu hanya merupakan sebagai kerangka ya teman-teman sekalian. Karena kehidupan itu berkembang dinamis, maka juga di belakangan banyak revisi ya, banyak penjelasan tambahan, misalnya ada buku khusus ya yang menjelaskan, mengkritik 7 teori yang ada, bahkan terakhir itu sudah menjadi 9 ya, 9. Tapi ala kulli hal itu hanya merupakan penjelasan terkait dengan fenomena ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang nanti akan melakukan kajian Living Quran, maka teori itu akan menjadi kerangka yang teman-teman sekalian gunakan, kemudian nanti akan terjun langsung di lapangan ya, melihat fenomena yang terjadi, maka fenomena yang terjadi itulah yang akan menjadi sumber ya, akan menjadi sumber kebenaran. Ya, biasanya kita menyebutnya seperti itu, sehingga apa yang teman-teman sekalian hasilkan dari penelitian lapangan, teman-teman sekalian wawancara, teman-teman sekalian melihat apa sih yang realitas yang betul-betul terjadi, bukan hanya teori, maka itulah yang akan menjadi sumber ya, sumber data dalam kajian-kajian sosial. Sehingga ya saya tambahkan 2 menit ya, dalam prakteknya seperti yang tadi disebutkan ya, memang dalam teori tentang agama paling tidak sebenarnya dalam abad-abad awal ya perkembangan ilmu, setidaknya ada 3 jenis ya. Ada yang menggunakan antropologi Victorian. Antropologi Victorian ini maksudnya adalah para antropolog di zaman Ratu Inggris ya, Ratu Inggris, sehingga disebut sebagai antropologi Victorian dengan basis utama kecenderungan terhadap evolusionisme ya. Jadi mereka terpengaruh dengan teori-teori terkait dengan evolusi, sehingga nanti akan banyak menjelaskan agama ya berdasarkan paradigma itu. Kemudian ada sosiologi Perancis, kemudian yang terakhir ada yang disebut sebagai antropologi lapangan. Inilah yang tadi kita diskusikan. Terus pertanyaannya, yang tadi ditanyakan, terus kenapa kalau misalnya dia menolak agama, dia dijadikan sebagai salah satu teori ya? Ya sebenarnya karena memang ini mengumpulkan teori-teori yang menjelaskan tentang agama, jadi memang kumpulan ya, kumpulan atau kompilasi dari beragam pandangan tentang agama ya. Karena beragam pandangan tentang agama, ada yang menerima, ada yang menolak ya. Sederhananya seperti itu. Jadi dia yang menolak pun dijadikan sebagai teori untuk melihat agama ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, di sini memang dia lebih banyak menggunakan paradigma yang tadi ya, paradigma antropologi lapangan, kemudian terkait dengan kenapa sih ya mereka menentukan subjek ya, ini lagi-lagi kembali ke subjektivitas dan objektivitas ya. Maksudnya apa? Kalau kita menentukan objek kajian, kenapa sih saya meneliti di Jakarta atau misalnya meneliti di Makassar, di Papua, ya tentu itu akan banyak faktor ya. Ya paling kecenderungan adalah faktor subjektivitas. Ya mungkin dia ada kenalan, dia ada dana ke sana, kemudian mungkin memang targetnya di situ. Ya jadi memang banyak faktor ya yang menentukan pemilihan objek lokasi penelitian. Nah, di antara kajian atau misalnya kritikan terkait dengan Evan Pritchard ya, terkait dengan teori-teori ya, kedudukan teori yang dia sebutkan di antara teori-teori yang lain, kemudian kecenderungan ya menyerang teori yang ada, kemudian terkait dengan primitif dan modern itu masih belum dijelaskan, kemudian dianggap dia belum memiliki sebenarnya teori agama yang utuh ya, yang menjelaskan tentang masyarakat primitif. Itu pun hanya parsial yang menjelaskan tentang agama Nuer ya, yang ada di Sudan ya. Dan juga sebenarnya lebih banyak menjelaskan agama-agama Mesir kuno ya, teman-teman sekalian. Nah, terkait dengan pertanyaan apa sih relevansinya dengan ini ya, nanti kita akan kasih contoh ya di penjelasan selanjutnya. Bagaimana sih misalnya
nanti kita menjelaskan ya fenomena-fenomena keagamaan kok masyarakat kita masih banyak percaya ya dengan animisme, dinamisme, ya masih percaya keris, ya memiliki kekuatan gaib, masih percaya roh leluhur, masih percaya nanti berapa kerangka teori dapat kita gunakan untuk membaca ya, untuk menjelaskan secara akademik fenomena-fenomena Islam kejawen misalnya ya, fenomena Islam, fenomena budaya, fenomena yang ini nanti kita kasih contoh ya berapa kajian-kajian yang menggunakan kerangka teori dasar ini untuk menjelaskan fenomena-fenomena keagamaan yang ada. Baik, saya kira ini terlalu singkat ya, nanti kita akan jelaskan kembali ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita ini ya silakan belajar ya, karena memang untuk minggu depan kita akan UTS ya teman-teman sekalian. Jadi silakan dipelajari materi-materi yang ada. Nanti untuk bentuk dan jenisnya nanti kita akan sampaikan belakangan ya. Apakah nanti UTS-nya lisan atau misalnya UTS-nya ujian tulis atau penugasan nanti kita sampaikan ya. Tapi pada prinsipnya silakan dipelajari materi-materi yang ada. Baik, mohon maaf ya ini lebih 5 menit. Tapi bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada pemakalah, kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.